Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kembali di video saya dengan saya Rizwa Sangkaya Nizar dengan NIM S1I1 23050. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas kembali mengenai salah satu pembahasan yang lalu mengenai linked list, tentunya masih dalam mata kuliah struktur data. Nah, perlu diketahui saat ini kita sudah akan membahas mengenai linked list, tetapi untuk modul yang telah diberikan itu kita tidak akan membahas semua materi pada video kali ini. Saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi materi pada hari ini adalah mengenai linked list. Di sini tentunya kita akan melakukan introduction atau pendahuluan, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai single linked list dan juga circularly linked list. Mungkin kita masuk langsung saja ke pendahuluan. Jadi sini kita langsung saja masuk pendahuluan, yaitu array versus linked list. Jadi array based sequence atau urutan berbasis array sendiri menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Untuk keterbatasan sequence berbasis array sendiri, yang pertama, panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya atau unsur-unsur yang disimpannya atau unsur-unsur yang disimpannya. Lalu kedua, batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu yang nyata atau real-time system. Yang ketiga, penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array itu mahal biayanya. Lalu selanjutnya, linked list sendiri merupakan alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Dia bergabung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Jadi setiap node memelihara referensi ke elemennya dan satu atau beberapa referensi ke node tetangga untuk secara kolektif merepresentasikan tatanan linear sequence. Untuk linked list sendiri memiliki batasan ada dua. Yang pertama, elemen-elemen dari list linked list sendiri tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Yang kedua, kita tidak bisa mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah itu node kedua, kelima, atau ke-20 di dalam list tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk bahas mengenai single linked list. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa single linked list sendiri dalam bentuk yang merupakan bentuk yang paling sederhana, yang dimana kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen sequence, serta referensi kesimpul berikutnya dalam list. Node berikutnya dalam list. Untuk node pertama dan terakhir dari linked list sebagai head dan juga tail dari list masing-masing. Dengan memulai dari head, lalu berpindah dari satu simpul ke simpul lain dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai tail list melintasi daftar tertaut.
Kita juga dapat mengidentifikasi tail sebagai node yang memiliki non sebagai node uh, node berikutnya sebagai referensi. Karena referensi node berikutnya dapat dilihat sebagai tautan atau pointer ke node lain, proses melintasi suatu list yang juga dikenal dengan istilah link hopping atau pointer hopping. Jadi di sini ada visualisasinya. Nah, jadi ini menunjukkan struktur dasar node dengan dua bagian elemen, yaitu elemen dan juga next atau pointer ke node berikutnya. Nah, panah ini menunjukkan arah referensi dari satu node ke node selanjutnya. Nah, jadi node terakhir menunjuk ke 0, dilambangkan dengan biku ini. Lalu ini contoh airport codes. Jadi ini merupakan implementasi nyata dengan data airport codes, yaitu LAC, LAX, MSP, ATL, dan juga BOS. Jadi setiap kotak ini mewakili satu node yang berisi data airport code. Jadi ini. Lalu berisi juga pointer ke node berikutnya atau panah. Jadi di sini ada head, ini menunjuk ke node pertama yaitu LAX, dan juga tail-nya itu menunjukkan ke node terakhir yaitu boss. Jadi di sini node boss ini menunjuk ke 0 karena merupakan akhir list. Minimalnya instansi linked list itu harus menyimpan pertama referensi ke head of the list. Tanpa referensi eksplisit ke head, tidak akan ada cara untuk menemukan node tersebut atau secara tidak langsung node lainnya. Lalu yang kedua, referensi eksplisit ke tail node. Tidak diperlukan, lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa node. Sisa list. Untuk jumlah total node yang menyusun list sampai size tidak diperlukan, lebih baik menghindari menelusuri daftar untuk menelusuri list untuk mendapatkan hitungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai inserting an element at the head of a single linked list. Jadi memasukkan elemen di head of a single linked list. Jadi di sini properti penting dari linked list sendiri adalah dia tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan list single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkahnya untuk memasukkan elemen, pertama buat node baru, lalu atur elemennya ke elemen baru. Setelah itu atur link berikutnya untuk merujuk ke head saat ini. Lalu setelah itu atur head listnya agar menunjuk ke new node. Jadi di sini ada visualisasinya. Nah, visualisasi ini menunjukkan 3 tahap proses penambahan elemen di awal list. Yang pertama, tahap A, list awal. List awal itu MSP, ada node MSP, node yang
bernilai MSP, ATL, dan juga BOS, dan juga nol. Jadi head itu menunjuk ke MSP. Lalu tahap B-nya setelah node baru dibuat, node baru LAX dibuat. Lalu LAX itu belum terhubung ke list utama. List asli masih utuh, yaitu MSP, ATL, BOS, dan nol. Tahap C yaitu hasil akhirnya node LAX kini menjadi head baru, lalu dengan kode LAX.next menunjuk ke MSP atau node head lama, lalu list baru berisi LAX, MSP, ATL, dan BOS, dan juga nol. Head sekarang menunjuk ke LAX. Nah, ini adalah untuk codingannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian inserting an element at the tail of a single linked list. Maksudnya memasukkan elemen di tail dari single linked list. Jadi untuk stepnya sendiri, pertama buat node baru, lalu setelah itu tetapkan referensi berikutnya ke non, lalu atau referensi node tail berikutnya ke arah diarahkan ke node baru, lalu setelah itu perbarui referensi node itu sendiri tail itu sendiri ke list ke node baru. Di sini ada visualisasinya tentunya. Jadi di sini tentunya visualisasi tersebut menunjukkan 3 tahap proses penambahan elemen di akhir list. Jadi di sini tahap A atau list awal itu node-nya itu bernilai MSP, ATL, BOS, dan juga nol. Tail-nya itu menunjuk ke BOS. Lalu tahap B, node baru dibuat, node barunya itu bernilai MIA, dibuat dengan next sama dengan 0, BOS masih menunjuk ke 0, MIA belum terhubung ke list, lalu pada tahap C atau hasil akhirnya, BOS.next sekarang menunjuk ke MIA.next menunjuk ke 0, tail sekarang menunjuk ke MIA, lalu list barunya itu berisi MSP, ATL, BOS, MIA, dan 0. Untuk algoritma yang ditunjukkan bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian removing an element from a single linked list, artinya menghapus elemen dari single linked list. Jadi perlu diketahui menghapus elemen dari head list head dari single linked list pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di head. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus last node dari single linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi tail langsung ke node terakhir dari list, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar untuk menghapus last node. Kita tidak dapat mencapai node sebelum tail dengan mengikuti tautan berikutnya dari tail. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah dengan memulai dari head list dan mencari di seluruh list. Urutan operasi lompatan tautan seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi tersebut dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat dalam double linked list. Jadi sini tentunya ada visualisasinya lagi. Jadi sini pada tahap A atau list awal itu berisi LAX, MSP, ATL, BOS, dan nol. Headnya itu menunjuk ke LAX,
Lalu tahap B, proses penghapusannya, LAX atau node head-nya itu akan dihapus. Jadi MSP akan menjadi head baru. Lalu untuk hasil akhirnya LAX setelah dihapus, lalu head sekarang menuju ke MSP. Untuk list barunya itu berisi MSP, ATL, BOS, dan juga null. Jadi di sini dapat dilihat algoritma yang ditunjukkan. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan baru mengenai implementasi stack menggunakan single linked list. Jadi, implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama ada head. Head ini referensi ke node di head of the list. Untuk size sendiri, untuk melacak nomor saat ini dari elemen dalam stack. Nah, stack sendiri, stack tersebut menggunakan kelas node yang tidak bersifat publik untuk merepresentasikan setiap node yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau ke luar stack. Untuk objek node memelihara dua variabel. Yang pertama ada elemen dan juga variabel next. Nah, di sini saya akan mencoba codingannya. Jadi saya akan mencoba
Jadi di sini codingannya sudah saya buat. Oh, ternyata ada kesalahan. Untuk Nah, jadi akan seperti ini outputnya. Maksud dari codingan tersebut, jadi dapat dilihat di sini pada baris 5 hingga 6 itu, di sini pertama didefinisikan kelas lingkup stack. Lalu setelah itu baris 9 sampai 15 itu membuat nested class node. Nah, di sini itu ada slot, yaitu slot itu gunanya untuk optimasi memori dengan membatasi atribut yang bisa dimiliki instance. Lalu ada elemen, elemen untuk menyimpan data atau elemen. Lalu ada next, next sendiri pointer ke node berikutnya. Lalu untuk konstruktor stack-nya sendiri, di sini inisialisasi stack kosong dengan head sama dengan none dan size sama dengan 0. Untuk metode lainnya, metode is empty, metode untuk mengecek apakah stack kosong jika ya lempar exception return element teratas tanpa menghapusnya. Nah, pada gambar ini di sini terdapat metode push dan pop serta contoh penggunaannya. Dan outputnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita menganalisis linked stack operation atau analisis operasi linked stack. Jadi semua metode selesai dalam waktu konstan. Kasus terburuk. Tidak diperlukan analisis amortisasi dalam kasus tersebut. Penggunaan ruang adalah big O n, di mana n adalah jumlah elemen pada saat ini di dalam stack. Untuk implementasi key dengan single linked list, jadi di sini itu memastikan waktu big O 1 time terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan. Yang pertama ada head, tail, dan juga size untuk menghindari traversing atau menghindari melintasi list. Elemen ditambahkan atau diantaikan ke akhir daftar dan dihapus atau dikeluarkan dari depan list, in front of list. Untuk perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan, yaitu tail. Jadi selama n key, node terbaru selalu menjadi node tail baru. Jika hanya ada satu elemen dalam list, itu juga menjadi head baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen pada saat ini. Di sini ada contoh codingannya. Bisa dilihat
langsung pada baris 19 hingga 23. Di sini ada perbedaan stack atau queue memiliki referensi tail tambahan. Nah, hal tersebut memungkinkan akses big 01 ke elemen terakhir. Setelah itu, di sini pada baris 41 hingga 53 merupakan metode the key. Jadi di sini dia menghapus dari depan atau head. Jadi untuk kasus khusus, jika key menjadi kosong setelah the key, set tail sama dengan none. Lalu pada baris 55 hingga 63 di sini itu menggunakan metode N-key. Jadi dia menambahkan di belakang atau di tailnya untuk kasus khusus jika key kosong, node baru menjadi head dan juga tail. Untuk kasus normal, hubungkan tail ke tail lama ke node baru lalu update tail. Nah, di sini output yang dihasilkan seperti ini. Dan tentunya diketahui tadi perbedaan utama stack dan juga key. Stack itu LIFO. Hanya perlu referensi head, push dan pop di head, elemen terakhir masuk, pertama keluar. Untuk key, dia FIFO, first in, first out. Perlu referensi head dan tail, and key di tail, the key di head, elemen pertama masuk, pertama keluar. Lebih kompleks karena harus maintain 2 referensi. Selanjutnya kita di sini masuk ke dalam pembahasan circular linked list. Jadi pada bab sebelumnya tadi konsep circular array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Jadi dalam circular linked list, ekor list menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas list. List yang terhubung secara melingkar atau circularly linked list menyediakan informasi yang lebih umum model daripada list standard linked list untuk kumpulan data yang bersifat siklus, yakni tidak mempunyai pengertian khusus mengenai awal dan akhir. Circular linked harus mempertahankan referensi ke node tertentu untuk menggunakan list current. Jadi bisa dilihat pada gambar. Jadi gambar ini menjelaskan konsep dasar dari circularly linked list atau daftar tertaut melingkar. Nah, berbeda dengan array melingkar yang menggunakan aritmatika modular untuk berpindah dari slot terakhir ke slot pertama, pada circular linked list dapat terlihat tail atau ekor menggunakan referensi nextnya untuk menunjuk kembali ke head. Struktur ini memberikan model yang lebih umum dibanding linked list biasa untuk dataset yang bersifat cyclic. Nah, diagram ini menunjukkan struktur linear yang dimana metodenya itu berisi LAX, MSP, ATL, BOS dengan panah melengkung dari BOS kembali ke LAX. Nah, jadi diagram di bawah ini menunjukkan struktur melingkar dengan node LAX, MSP, ATL, BOS yang saling terhubung dalam bentuk lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam round robin scheduler. Nah, jadi round robin scheduler sendiri adalah algoritma yang beriterasi melalui koleksi elemen secara melingkar. Setiap elemen mendapat layanan dengan melakukan aksi tertentu padanya. Untuk contoh penggunaannya itu alokasi waktu CPU yang adil untuk berbagai aplikasi yang berjalan bersamaan. Untuk implementasi menggunakan key ADT dengan langkah-langkah sama dengan the key mengambil elemen dari depan, melayani elemen lalu key memasukkan kembali elemen ke belakang
Untuk keunggulan circular key sendiri, menggunakan circular key itu lebih efisien karena hanya perlu pertama key front untuk mengakses elemen depan, lalu key rotate atau untuk memutar key untuk menghindari overhead penghapusan dan penambahan elemen seperti pada linked key. Jadi di sini diagram ini menunjukkan key dengan kotak-kotak berisi elemen. Prosesnya itu the key, surface, dan juga end key dalam pola melingkar. Nah, di sini kita masuk ke dalam implementasi circular key yang bagian pertama. Jadi, struktur datanya dia itu hanya menggunakan dua variabel, yaitu tail dan juga size. Untuk kunci pentingnya, head sama dengan self dot underscore tail dot underscore next. Ini adalah head adalah node setelah tail. Untuk metodenya itu menggunakan rotate, yaitu memindahkan elemen dari depan ke belakang dengan mengatur tail yang lama menjadi tail yang baru. Untuk metode yang diimplementasikan dalam ini pertama ada init, line is empty dan juga first. Lalu di sini bisa dilihat metode pertama yang digunakan adalah the key. Lalu setelah itu ada end key, lalu rotate. Nah, kode ini menunjukkan operasi end key, the key, dan rotate. Untuk outputnya menampilkan perubahan panjang key dan isi key setelah setiap operasi. Nah, di sini ada visualisasi operasi the key. Jadi di sini proses the key. Tujuannya sendiri untuk menghapus elemen dari awal key atau head. Langkah-langkahnya pertama alt head atau head yang dulu menyimpan referensi ke node head yang akan dihapus. Lalu setelah itu underscore tel dot underscore next sama dengan alt head dot underscore next. Di sini maksudnya tail itu menunjuk ke node setelah old head. Lalu node head lama berisi elemen E dihapus dari struktur. Untuk new head nodenya sendiri, node yang akan menjadi ini merupakan node yang akan menjadi head baru. Lalu tail nodenya, tail node ini adalah node tail yang tetap. Lalu current head node to be removed, maksudnya node yang akan dihapus berisi E. Panah menunjukkan perubahan referensi pointer. Lalu setelah itu di sini ada end key. Ini tujuannya menambahkan elemen ke akhir key atau tail. Langkah-langkahnya pertama membuat node baru, newest, dengan elemen yang akan ditambahkan dengan kode newest dot underscore next sama dengan underscore tail dot underscore next. Ini node baru untuk menuju ke head. Lalu setelah itu underscore tail dot underscore next sama dengan newest, itu tail lama menuju ke node baru. Lalu setelah itu underscore tail sama dengan newest, node baru menjadi tail baru. Di sini current tail node tail saat ini, lalu new node to be added atau newest node baru berisi elemen M. Nah, ini panah putus-putus ini menunjukkan koneksi baru yang akan dibuat. Struktur tetap mempertahankan sifat melingkar. Untuk keunggulan implementasinya sendiri, pertama, operasi end key dan the key keduanya memiliki kompleksitas waktu, yaitu big O1. Untuk struktur melingkar memungkinkan akses efisien ke head melalui underscore tail dot underscore next. Metode rotate sangat efisien untuk implementasi round robin scheduler. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.